Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan mengkaji surat Al-Isra ayat 4-8 dengan membaca tafsir Ibnu Katsir. Jadi tafsir Ibnu Katsir surat Al-Isra ayat 4-8 yang di sini isinya adalah nubuatan tentang kehancuran Bani Israel. Nah, seperti apa isinya atau nubuatan tersebut? Langsung ke ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Ini ayat yang keempat. Kami wahyukan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat itu, kamu benar-benar akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan benar-benar akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Itu ayat yang keempat. Kemudian ayat yang kelimanya, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Maka apabila datang saat kerusakan yang pertama dari keduanya, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Itulah janji yang pasti terlaksana. Kemudian ayat yang keenamnya, "Tsumma radadna lakumul qarrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira." Kemudian kami memberikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan menjadikanmu kelompok yang lebih besar. Kemudian ayat yang ke-7-nya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhuluhu awwala marrah wa liyudabbiru ma 'alaw tatsbira. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat kerusakan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyiramkan wajahmu, untuk memasuki masjid Baitul Maqdis sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Ngeri. Kemudian ayat yang ke-8, Asa rabbukum ayarhamakum wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasyura. Mudah-mudahan Tuhanmu melimpahkan rahmat kepadamu. Akan tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Kami jadikan neraka jahanam sebagai penjara bagi orang-orang yang kafir. Nah, dari surat Al-Isra ayat 4-8 ini intinya adalah Bani Israel dulu pernah melakukan 2 kerusakan besar. Kemudian Allah menghukumnya dengan 2 hukuman yang sangat-sangat berat. Kita langsung ke tafsir Ibnu Katsirnya. Yaqulu ta'ala innahu qadha ila bani Israila fil kitabi ay taqaddama ilaihim wa akhbaruhum fil kitabi alladhi anzalahu alaihim annahum sayufsiduna fil ardi marrataini wa ya'luna 'uluwan kabira. Allah berfirman, sesungguhnya Dia telah menetapkan atau mewahyukan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat, yakni Allah telah memberitahukan sebelumnya dan mengabarkan kepada mereka, kepada Bani Israel, melalui kitab yang diturunkan kepada mereka, bahwa mereka pasti akan berbuat kerusakan di bumi 2 kali dan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar, uluwan kabira. Jadi nubuatan ini sudah ada di dalam kitab Taurat, bahwasanya mereka Bani Israel itu akan dihukum oleh Tuhan karena akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemudian lanjutan teks dari tafsir Ibnu Katsirnya,
ay yatajabbaruna wa yadkhuluna wa yafsuruna 'ala nasi kama qala ta'ala wa qadayna ilaihi dzalikal amra anna dabira hula'i maqtu'un musbihin ay taqaddamna ilaihi wa khabarnahu bidzalika wa 'alamnahu bih. Maksudnya mereka berlaku angkuh, nih sifatnya Bani Israel, melampaui batas dan berbuat kejahatan terhadap manusia. Ini dikabarkan dari zaman dulu banget dan sampai sekarang mereka pun masih demikian. Masih angkuh, merasa bangsa pilihan Tuhan, melampaui batas, berkali-kali melanggar undang-undang peperangan, undang-undang PBB dilanggar, tetap nggak mau ngaku, nggak mau salah, dan berbuat kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan sampai sekarang mereka masih ya berbuat jahat kepada orang-orang Palestina. Dari dulu sampai sekarang memang lakuannya seperti itu. Sebagaimana firman Allah, dan telah kami menetapkan kepada Ibrahim perkara itu bahwa orang-orang kaum laut itu akan ditumbas habis di waktu subuh, yakni kami telah memberitahukan sebelumnya. Jadi qadha di sini bukan kau takdir ya, bukan kau Allah mentakdirkan Bani Israel berbuat kejahatan, itu tidak. Allah itu tahu dengan ilmunya, tahu di masa depan bahwasanya Bani Israel, orang-orang Israel itu akan berbuat kejahatan. Nah, kemudian Allah memberitahukannya. Jadi bukankah Allah memaksa atau mentakdirkan Bani Israel berbuat kejahatan? Tidak. Allah hanya tahu kemudian mengkabarkannya. Itu maksud dari ayat ini. Kemudian lanjut teks tafsir Ibnu Katsirnya, wa qawluhu fa idza jaa wa'du lahumma ay ulal ifsadataini ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin ay salatna 'alaikum jundan min khalqina uli ba'sin syadidin ay quwwatin wa 'uddatin wa sultatin syadidatin. Firman Allah, maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari keduanya, yakni kerusakan pertama dari kedua kerusakan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang hebat. Artinya, kami kuasakan atas kalian pasukan dari ciptaan kami yang memiliki kekuatan yang hebat, yaitu kekuatan pasukan, persenjataan, dan kekuasaan yang dahsyat. Kemudian lanjut teksnya, fajasu khilala diyar ay tamalaku biladakum wasalaku khilala buyutikum ay bainaha wa wasaduha wa ansarafu adhahibinna wa ja'inna la yakhafuna haddan wa kana wa'dan maf'ula. Lalu mereka menerobos merajalela di kampung-kampung, maksudnya mereka menguasai negerimu dan menerobos masuk ke tengah-tengah rumah-rumahmu bolak-balik dengan leluasa tanpa takut kepada siapapun, dan itulah janji yang pasti terlaksana. Wa qad ikhtalafal mufassiruna min as-salafi wal khalafi fi hula'il musallatina 'alaihim manhum. Para mufassir, para ulama tafsir dari kalangan salaf dan khalaf para mufassir dari kalangan salaf dan khalaf berbeda pendapat tentang siapa bangsa yang diutus untuk menghukum mereka. Jadi ketika Bani Israel telah melakukan kejahatan yang sangat-sangat, nah kemudian Allah menghukum mereka ya, dengan mengutus suatu bangsa yang mempunyai kekuatan yang dahsyat, militernya kuat, rajanya tangguh untuk menghukum Bani Israel. Bahkan digambarkan sampai fajasu khilala diyar. Orang-orang tersebut masuk ke kampung-kampung, ke kota-kota, kemudian membantai siapa saja yang mereka temui. Nah, siapa sih identitas dari bangsa ini? Nah, di sini ada berbagai pendapat. Fa'an ibni Abbas faqadadha anahu Jalut al-Jazari wa junuduhu sulitu alaihim awalan thumma udillu alaihi ba'da dhalik. Wa qatala Dawud Jaluta wa lihadza qala thumma radadna lakumul qarrata alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Menurut pendapat Ibnu Abbas dan Qutadah, bangsa yang pertama diutus untuk menghancurkan Bani Israel itu adalah Jalut al-Jazari atau Goliat, sang raksasa, dan pasukannya. Mereka awalnya menguasai Bani Israel, tetapi kemudian Bani Israel berbalik mengalahkan mereka. Daud akhirnya membunuh Jalut. Inilah konteks firman Allah,
kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Nah, kalau menurut pendapat dari Ibnu Abbas dan Qatadah, bangsa yang diutus untuk menghukum Bani Israel pada hukuman yang pertama adalah Jalut dan pasukannya, yaitu bangsa Filistin. Jadi bangsa Filistin punya jenderal yang sangat besar, yaitu Jalut atau Goliat. Nah, akan tapi setelah mereka menang, kemudian kemudian Bani Israel bertobat, kemudian mengangkat Raja Saul dan diteruskan oleh Nabi Daud. Dan Nabi Daud kan mengalahkan Goliat atau Jalut itu dengan ketapel ya. Nah, kemudian Bani Israel menang. Nah, itulah makna dari firman Allah, "Tsumma radadna lakumul qarrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira." Kemudian kami berikan giliran kepadamu untuk mengalahkan mereka dan seterusnya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua. Wa'an Sa'id bin Jubair anahu malikul Mosul Sanharib wa junuduhu. Wa'an Huaidwan wa'an Huairihi anahu Bukhtanasor malikul Babil. Kalau menurut pendapat yang kedua dari Sa'id bin Jubair ya, menurut pendapat dari Sa'id bin Jubair, bangsa yang diutus adalah Raja Mosul yang bernama Sanharib atau Shalmaneser dan bala tentaranya, yaitu Raja Mosul atau raja dari kekaisaran Asyur atau Assyria kuno. Itu adalah bangsa yang diutus untuk menghukum Bani Israel pada hukuman yang pertama. Kemudian yang ketiga, menurut pendapat dari Sa'id bin Jubair juga dan ulama-ulama lainnya, bangsa yang diutus untuk menghukum Bani Israel pada hukuman yang pertama adalah Bukhtanasor atau Nebukadnezar, yaitu raja dari kerajaan atau kekaisaran Babilonia. Nah, siapa yang benar? Maka kita perdalam satu persatu. Pertama, penetapan ilahi tentang dua kerusakan yang dialami oleh Bani Israel pada ayat yang keempat. Pertama, kita dulu makna qudhu. Qudhu itu apa? Kan tadi dikatakan Allah telah mengqudhu Bani Israel atau menetapkan atau mewahyukan atau mentakdirkan. Nah, makna qudhu itu apa? Kan ayat keempat berbunyi seperti ini. Wa qadayna, dan telah kami wahyukan, telah kami tetapkan, telah kami takdirkan ila Bani Israel, kepada Bani Israel, fil kitabi, di dalam kitab Taurat, latuf sidunna fil ardi marataini, mereka atau kamu akan berbuat kerusakan di bumi dua kali. Nah, berarti kan Bani Israel di sini berbuat kerusakan itu bukan salah mereka, kan itu sudah takdir dari Tuhan, takdir dari Allah kan gitu ya. Nah, akan tapi menurut para ulama, qadha di sini maknanya bukan takdir dalam arti dipaksa, itu bukan. Di sini dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan arti dari kata qadha. Al-qadha'u huna bima'nal i'lami wal ikhbari. Wa huwa ikhbarun minallahi ta'ala bima sayakunu min af'alihim al-mustaqbilati. Jadi kalau menurut Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, qadha di sini bermakna pemberitahuan dan kabar, yaitu kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi di masa depan dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi Allah itu hanya mengkabarkan bahwasanya nanti di masa depan Bani Israel itu akan berbuat kerusakan di muka bumi ini dua kali. Dan seandainya itu terjadi, nanti Allah akan menghukum dua kali. Nah, bukan berarti Allah mentakdirkan Bani Israel berbuat kerusakan, enggak. Allah itu tahu kejadian-kejadian di masa depan. Ya. Nah, ketika beneran di masa depan Bani Israel berbuat kerusakan, ya Allah hukum. Karena kan itu atas pilihan mereka sendiri. Allah cuma mengabarkan karena tadi tahu perbuatan-perbuatan mereka di masa depan. Kemudian kerusakan apa sih yang dilakukan oleh Bani Israel sehingga Allah itu sangat murka kepada mereka? Di sini Ibnu Katsir mencakup atau menjelaskan ada beberapa hal. Pertama, keangkuhan politik dan militer. Itu jelas dari dulu sampai sekarang pun masih. Yang kedua, penindasan terhadap bangsa lain. Sampai sekarang pun juga masih. Karena dalam kepercayaan mereka, Bani Israel itu kan menganggap
bangsa di luar Israel itu sebagai goyim, sebagai bangsa setara budak gitu. Kemudian kerusakan selanjutnya yang dilakukan oleh Bani Israel sehingga membuat Allah murka adalah penyimpangan agama dan moral. Karena ada suatu masa Bani Israel itu di zaman Nabi Musa saja, mereka berani menyembah patung anak sapi. Apalagi setelah ditinggal Nabi Musa, mereka berkali-kali melakukan penyimpangan-penyimpangan, salah satunya menyembah berhala. Dan ketika itu Allah mengutus nabi-nabi, nabi-nabi yang diutus malah dibunuh. Kemudian penyimpangan selanjutnya yang dilakukan oleh Bani Israel adalah pengingkaran terhadap nikmat Allah. Ya, ini sampai sekarang pun masih dilakukan. Nah, kemudian dari ketiga pendapat tersebut, pendapat mana yang paling kuat? Nah, kita identifikasi dulu. Identifikasi dari siapa sih pelaku atau bangsa yang digunakan Allah, yang digunakan Tuhan untuk menghukum Bani Israel. Kita belajar sejarah, berarti kita harus mengkaji sejarah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan mufassir tentang siapa yang dimaksud dengan hamba-hamba kami yang kuat, yang gagah perkasa, yang diutus oleh Allah untuk menghukum Bani Israel. Pendapat pertama adalah Jalut dan pasukannya. Ibnu Abbas dan Qatadah berpendapat bahwa yang dimaksud adalah Jalut atau Goliat dari bangsa Palestina kuno dan pasukannya. Mereka menaklukkan Bani Israel, tetapi kemudian dikalahkan oleh Nabi Daud. Nah, ini adalah yang tadi ya, versi pertama. Kemudian versi yang kedua atau pendapat yang kedua adalah Sanherib dan pasukannya. Said bin Jubair mengidentifikasi sebagai bangsa yang diutus oleh Allah untuk menaklukkan Bani Israel atau menghukum Bani Israel adalah Sanherib atau Shalmaneser, yaitu raja dari kekaisaran Asyur, dari kerajaan Assyria kuno yang beribu kota di Nineveh. Sanherib dikenal sebagai penguasa yang kejam yang menyerang kerajaan Yahudi atau Israel pada tahun 701 sebelum Masehi dan mengepung Yerusalem. Jadi pada tahun 700 sebelum Masehi itu ada kekaisaran yang sangat kuat, namanya Kekaisaran Asyur, Kekaisaran Assyria. Ini sebelum Kekaisaran Babilonia ya. Jadi salah satu rajanya yang sangat terkenal adalah Shalmaneser. Nah, pada tahun 700 sebelum Masehi itu kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, yaitu tepatnya setelah ditinggal oleh Nabi Sulaiman, kemudian kan diteruskan oleh anaknya yang namanya kalau tidak salah Rehabeam. Nah, tapi di situ banyak orang yang tidak suka karena si anaknya Nabi Sulaiman ini kok beda dengan bapaknya. Anaknya Nabi Sulaiman ini lebih angkuh, lebih senangnya itu ya biasanya kalau bapaknya baik kan anaknya kurang baik gitu ya. Ya, karakternya seperti itu. Dan juga yang bikin rakyat kesal itu adalah menarik pajak terlalu tinggi. Akhirnya kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, ya menjadi kerajaan utara atau kerajaan Israel dan kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Kerajaan selatan atau Yehuda itu diisi oleh dua suku, yaitu suku Yehuda dan suku Bunyamin. Kemudian sisanya yang 10 suku ada di kerajaan Israel utara. Kan Bani Israel kan terdiri dari 12 suku kan. Nah, yang dua suku itu ngumpul tetap setia kepada anaknya Nabi Sulaiman. Kemudian yang 10 suku itu memberontak, mendirikan kerajaan sendiri. Ibu kotanya di Samaria. Kalau yang kerajaan selatan itu di Yerusalem. Nah, ketika itu kerajaan utara itu lebih bobrok lagi. Bahkan mereka sampai mendatangkan bangsa-bangsa lain dan menyembah dewa-dewa yang ada di sekitarnya, atau dewa yang disembah oleh bangsa lain. Nah, makanya Allah menghukum mereka dengan mendatangkan pasukan kerajaan dari Asyur, kemudian kerajaan Israel utara itu hancur lebur, 10 suku ditawan dan hilang. Nah, kemudian ketika Raja Asyur ini ingin menyerang kerajaan Israel selatan,
itu nggak mampu karena ketika di kota Yerusalem dikepung, ternyata tentara Asyur itu mengalami wabah, akhirnya pulang lagi ke kerajaan mereka. Dan ini selamat. Itu kronologinya. Kemudian pendapat yang ketiga, siapa sih bangsa yang diutus untuk menghukum Bani Israel? Kalau menurut pendapat yang ketiga adalah Nebukadnezar, yaitu raja dari Kekaisaran Babilonia. Ini tepatnya mereka berhasil mengepung Yerusalem itu pada 587 sebelum Masehi. Nah, kalau yang tadi yang Shalmaneser, raja atau kaisar Asyur itu kan berhasil menghancurkan kerajaan Israel Utara, tapi tidak berhasil menghancurkan Israel Selatan. Yerusalem yang seutuh kan, karena Bait Suci kan di Yerusalem. Nah, tapi ketika kerajaan selatan kok juga ikut-ikutan melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti hanya kerajaan utara, Allah akhirnya mendatangkan siapa? Nebukadnezar, raja dari Kekaisaran Babilonia. Dan ketika itu berhasil dikalahkan, bentengnya dijebol, bait sucinya dirampok, dan masyarakatnya dibantai, sebagian ditawan ke Kekaisaran Babilonia. Dan inilah yang dimaksud dengan pembuangan Babel. Jadi dalam kitab Taurat itu ada kitab ratapan, isinya adalah bait suci itu dihancurkan, orang-orang ditawan, cendekiawan, ilmuwan, para nabi itu banyak ditawan ke kerajaan atau kekaisaran Babilonia oleh Nebukadnezar II. Kita baca dulu analisis historisnya. Berdasarkan catatan sejarah, baik Sanherib maupun Nebukadnezar memang melakukan penaklukan terhadap Bani Israel. Jadi memang kalau ini kan dicatat oleh kitab suci Perjanjian Lama, dan dalam pengakuan para sejarawan pun demikian. Jadi Sanherib itu pada abad ke-7 sebelum Masehi berhasil menghancurkan Israel Selatan, tapi tidak berhasil menghancurkan kerajaan Raja Sanherib ini berhasil menghancurkan kerajaan utara, tapi tidak berhasil menghancurkan kerajaan Israel Selatan. Kemudian pada abad ke-5 sebelum Masehi, itu Raja Babilonia, Nebukadnezar II, itu berhasil menghancurkan kerajaan Israel Selatan. Kemudian masa keemasan kedua dan persiapan untuk kerusakan yang kedua. Nah, kembalinya kekuatan Bani Israel. Setelah hukuman pertama, Allah mengembalikan kekuatan kepada Bani Israel. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ini terjadi pada masa kerajaan Hasmonean Makabe setelah mereka berhasil memberontak terhadap kekaisaran Seleucid pada abad kedua sebelum Masehi. Jadi setelah Bani Israel ditawan oleh Raja Babilonia selama 70 tahun, kemudian Allah menolong orang Israel itu lewat Sirus Agung, yaitu pendiri dari Kekaisaran Persia. Atau ada yang mengatakan ini adalah Raja Dzulqarnain. Kita nggak tahu yang asli ya. Jadi intinya bangkit Kekaisaran Persia yang dipimpin oleh Sirus Agung, kemudian menyerang Kekaisaran Babilonia. Dan ketika itu orang-orang Israel yang ditawan di situ dibebaskan, disuruh kembali lagi ke tanah Israel atau Palestina sekarang. Nah, kemudian setelah itu Bani Israel mulai menata kerajaannya kembali, mulai menata kehidupannya kembali, sampai nanti berjaya kembali pada abad kedua sebelum Masehi. Nah, setelah mereka berjaya, kok melakukan penyimpangan lagi. Nah, setelah itu tunggu saja, akan ada hukuman yang kedua. Nah, bentuk-bentuk dukungan Tuhan kepada Bani Israel itu apa saja? Satu, kemenangan militer atas musuh-musuh mereka. Jadi setelah mereka kembali ke pembuangan Babel, menyusun ulang kerajaannya kembali, kemudian kok perang, menang. Kemudian kelimpahan harta dan kekayaan. Biasanya kalau zaman dulu kerajaan-kerajaan berperang itu biasanya ada harta rampasan perang. Kemudian pertumbuhan populasi yang signifikan jelas, dan penguatan politik dan militer. Nah, setelah Bani Israel makmur kembali, kok daya penyakitnya diulangi lagi. Mereka mulai melakukan kerusakan, pembangkangan, pembunuhan para nabi,
dan mengubah-ubah kitab suci. Maka datanglah hukuman yang kedua. Ini dijelaskan pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Karakteristik hukuman yang kedua. Nah, ciri-ciri atau dari hukuman yang kedua ini seperti apa? Di sini dikatakan, menurut Ibnu Katsir, hukuman yang kedua lebih berat dan lebih menghinakan daripada yang pertama. Jika pada hukuman yang pertama bait suci hanya dirampok, maka pada hukuman yang kedua bait suci dihancurkan sepenuhnya. Jadi ketika hukuman yang pertama itu kan bait suci dirampok ya, semua isinya dijarah, tapi itu masih bisa dibangun kembali. Nah, tapi kalau pada hukuman yang kedua ini lebih parah lagi, karena sudah nggak bisa dibangun lagi sampai sekarang. Kemudian identitas bangsa yang menghukum Bani Israel pada kali hukuman yang kedua itu siapa? Mayoritas mufassir berpendapat bahwa hukuman kedua dilakukan oleh Romawi di bawah pimpinan Kaisar Titus pada tahun 70 Masehi. Penghancuran bait suci kedua ini terjadi tepat pada tanggal 9 Av Tisba Abeh, yaitu kalendernya orang Yahudi, dan sama dengan tanggal dihancurkannya bait suci pertama oleh Nebukadnezar. Nah, jadi kemudian nanti kan orang-orang Israel nanti kan jatuh ke tangan sering dijajah oleh bangsa-bangsa lain di sekitarnya ya, sampai nanti akhirnya dijajah oleh bangsa Romawi, dan kemudian mereka mencoba untuk memberontak tapi gagal. Nah, akhirnya Kaisar Romawi yang bernama Titus itu sangat marah. Kota Yerusalem itu hancurkan sampai dibakar, dan bait suci itu dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Dan sekarang kan sisanya masih ada itu tembok ratapan. Nah, itu kan sisa-sisa dari bait suci. Nah, itu sekarang sisanya cuma temboknya doang. Nah, kemudian setelah kita belajar sejarah seperti itu, kita belajar juga pendapat para ulama. Pertama, menurut Imam At-Tabari. Imam At-Tabari dalam kitabnya, beliau berkata seperti ini, Inna Allah Ta'ala qad akhbara Bani Israila fi Taurati annahum sayufsiduna fil ardi ifsadaini kabiraini ahaduhuma biqadlihim Zakaria wa Yahya wa thani biqadlihim Isa ibn Maryam. Jadi kata Imam Tabari, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat bahwa mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Yaitu yang pertama dengan membunuh Nabi Zakaria dan Yahya, dan yang kedua dengan berusaha membunuh Nabi Isa bin Maryam. Ini menurut At-Tabari. Kemudian menurut Imam Al-Qurtubi, beliau berkata, Qala ta'ala fajasu khilala diyar ay dakhulu buyutakum min abwabiha wa khairiha min khairi mumani'an wa la mani'in wa dzalika asyadu tamakuni wa ablaghu fil istilahi. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Firman Allah, fajasu khilala diyar, mereka memasuki rumah-rumah kalian dari pintu-pintunya dan dari tempat lain tanpa ada yang menghalangi atau mencegah. Hal ini menunjukkan penguasaan yang sangat kuat dan pengontrol yang sempurna. Jadi ketika Bani Israel diserang oleh musuh-musuh mereka kan dikatakan fajasu khilal diyar. Musuh-musuh Bani Israel itu menerobos ke kampung-kampung, ke rumah-rumah, artinya Bani Israel itu kalah total. Ya tadi karena dosa-dosa mereka maka dihukum dengan cara yang sangat-sangat menghinakan. Kemudian menurut Ibnu Katsir, ini adalah komentar-komentar para ulama tentang tadi Bani Israel. Kemudian menurut Ibnu Katsir, innal ayata tatahaddatsu an ifsadaini kaburaini li Bani Israila. Al-awwal adda ila sabil babil wasani adda ila tadmiri Urushalim ala yadi Ruman wa tashattutil Yahudi fil ardi. Yang artinya sesungguhnya ayat ini berbicara tentang 2 kerusakan besar yang dilakukan oleh Bani Israel. Pertama, menyebabkan pembuangan ke Babel. Kedua, menyebabkan penghancuran Yerusalem oleh Romawi dan tercerai berainya Yahudi di muka bumi. Jadi kalau menurut Ibnu Katsir tadi,
Bangsa pertama yang diutus untuk menghancurkan Bani Israel adalah Raja Babilonia, dan bangsa yang kedua adalah kerajaan atau kekaisaran Romawi. Kemudian menurut Syekh Abdul Manan Sa'di, beliau berkata, fi hadhil ayati ibratun 'azimatun bi anal 'adzab al-ilahiyyah la yanzilu illa ba'dal i'dari wal indari wa anna Allah yuhmilu wa la yuhmil. Dalam ayat ini terdapat pelajaran besar bahwa azab ilahi tidak turun kecuali setelah adanya peringatan dan ancaman, dan bahwa Allah telah memberikan tenggang waktu bukan berarti lalai. Ya. Jadi ketika Allah sebelum menghancurkan suatu bangsa itu sudah memberikan peringatan dulu. Nah, ketika peringatan atau warning ini tidak diindahkan, ya maka tunggulah kehancurannya. Jadi kalau dibuat tabel itu, siapakah bangsa yang diutus oleh Tuhan, oleh Allah untuk menghukum Bani Israel, berdasarkan waktunya, itu adalah pertama Raja Nebukadnezar dari kekaisaran Babilonia. Ini pendapat yang paling kuat. Waktunya adalah abad ke-6 sebelum Masehi. Kemudian bangsa yang diutus untuk menghukum Bani Israel pada hukuman yang kedua adalah kekaisaran Romawi. Ini terjadi pada abad pertama Masehi, tepatnya tahun 70 Masehi. Kemudian pelaku hukuman. Nah, pada hukuman yang pertama, pelakunya adalah Nebukadnezar Babilonia dan Sanherib dari kekaisaran Asyur. Kemudian pada hukuman yang kedua adalah Kaisar Titus dari kekaisaran Romawi. Kemudian sifat kerusakan. Ya. Pada hukuman yang pertama, Bani Israel kenapa kok dihukum pada hukuman yang pertama? Karena satu, penyimbangan agama, dua, penindasan, tiga, pembunuhan para nabi. Nah, tiga kerusakan inilah yang menyebabkan Bani Israel dihukum pada hukuman yang pertama. Kemudian penyebab hukuman yang kedua, yaitu penolakan terhadap Nabi Isa, pengkhianatan, dan kedurhakaan. Kemudian bentuk hukuman. Pada hukuman yang pertama, itu melalui penaklukan militer, penghancuran bait suci pertama, dan pembuangan ke Babel. Kemudian bentuk hukuman pada hukuman yang kedua adalah penghancuran bait suci kedua, pembantaian massal, dan diaspora Yahudi atau Yahudi diusir ke seluruh dunia. Kemudian durasi pada hukuman yang pertama itu 70 tahun, itu masa pembuangan Babel. Jadi orang Yahudi pernah ditawan selama 70 tahun di Babilonia. Kemudian pada hukuman yang kedua itu lebih dari 1800 tahun yang dikenal dengan diaspora panjang. Jadi pada tahun 70 Masehi, orang-orang Yahudi diusir dari tanah Yudea ketika itu oleh Kaisar Titus, dan mereka menyebar ke seluruh dunia, ke Eropa, ke Timur Tengah, ke Afrika Utara, bahkan sampai ke Amerika. Dan baru lagi itu selama 1800 tahun. Kemudian fase pemulihan. Pada hukuman pertama, kembali dari pembuangan Babel dan membangun bait suci kedua. Jadi kalau hukuman pertama kan orang-orang Yahudi ini dibuang ke Babilonia selama 70 tahun, kemudian kembali lagi ke tanah tersebut. Nah, pada masa hukuman yang kedua oleh Kaisar Titus itu, setelah mengelana 1800 tahun, orang Yahudi ternyata balik lagi juga ke tanah itu dan mendirikan negara Israel modern pada tahun 1948. Nah, itu kronologi sejarahnya. Kemudian kita belajar relevansi dan pelajaran kontemporer. Satu, pelajaran tentang keadilan ilahi. Jadi ayat-ayat ini mengajarkan bahwa keadilan ilahi bersifat pasti meskipun kadang membutuhkan waktu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, Allah Ta'ala hakamun adlun wa la yadlimu ahadan walakin al-ajala qad yatakhkharu li hukmatin ya'lamuha. Yang intinya
Allah Ta'ala adalah hakim yang adil, tidak menzalimi siapapun, tetapi tenggat waktu mungkin tertunda karena hikmah yang dia ketahui. Ya. Jadi sekarang walaupun masih banyak bangsa yang tertindas, banyak orang yang belum mendapatkan keadilan, nah itu nggak selamanya, pasti ada tenggang waktunya. Ya. Dan ini rahasia Allah, hanya Allah yang tahu ya. Dan itu secara kan itu terus berulang. Pasti ada bangsa besar, kemudian menindas bangsa kecil itu bersabar, lalu akhirnya bangsa kecil tersebut melakukan perlawanan dan menggulingkan bangsa yang besar. Itu selalu berulang. Itu hikmah dari Allah. Kita nggak tahu. Buktinya Indonesia dijajah selama ratusan tahun. Dipikirnya Belanda selamanya menjajah Indonesia, ternyata enggak kan. Allah mau menolong orang Indonesia, tapi lewat tangan orang Jepang, lewat tangan orang Amerika, seperti itu. Peringatan untuk umat Islam. Ini juga warning yang kedua. Saya ulangi, peringatan untuk umat Islam. Banyak ulama kontemporer yang menarik pelajaran dari kisah ini bahwa nasib Bani Israel ya, itu bisa menimpa umat manapun yang melakukan penyimpangan serupa. Sini Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya, dalam salah satu khutbahnya mengatakan seperti ini. Ma hadatsa li Bani Israil la ibratun li kulli umam. Ana fasada fil ardi la yamuru mururul kiram wa ana sunallahi la tuhadi ahadan. Apa yang terjadi pada Bani Israel menjadi pelajaran bagi semua bangsa, semua umat, bahwa kerusakan di muka bumi tidak akan berlalu tanpa konsekuensi, dan bahwa hukum-hukum Allah tidak memihak kepada siapapun. Jadi intinya, apabila suatu bangsa melakukan kekejian, melakukan kerusakan, melakukan kejahatan, pasti Allah itu akan menghukumnya ya, walaupun nggak langsung ya, bisa dengan diserang bangsa lain, bisa dengan bencana alam dan sebagainya. Salah satu buktinya yang paling dekat adalah hancurnya Uni Soviet ya. Uni Soviet itu bangsa besar banget itu kan, itu rivalnya Amerika, tapi karena sistem mereka yang sangat-sangat kejam ya, sifat yang sangat kejam ya, akhirnya Allah juga membinasakan Uni Soviet jika lebih cepat ya. Walaupun sistem kapitalis juga sama-sama nggak adil, tapi dibanding sistem komunis itu puluhan kali lebih kejam daripada sistem kapitalis. Kemudian menurut kajian eskatologi, beberapa ulama menghubungkan ayat-ayat ini dengan peristiwa akhir zaman. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, fi hadhil ayati syuratun illa anal yahuda sayusallatu alaihim fi akhir zaman kama sallatu alaihim fil awal. Dalam ayat-ayat ini terdapat isyarat bahwa Yahudi akan dikuasakan atas mereka pada akhir zaman sebagaimana dikuasakan atas mereka pada masa lalu. Jadi intinya, pada masa lalu itu kan kerajaan Israel, kerajaan Yahudi itu pernah berbuat kerusakan di bumi. Kemudian mereka dihukum oleh Tuhan lewat bangsa lain, yaitu lewat bangsa Babilonia, lewat bangsa Romawi. Dan di akhir zaman ini kan sudah tanda-tandanya sudah ada lagi kan. Orang-orang yang selalu membuat kerusakan di muka bumi, mereka membunuh, ya sudah tahu sendirilah. Nah, suatu saat nanti pasti Allah akan menggerakkan bangsa yang berani melawan Israel. Entah itu bangsa Iran, atau bangsa Cina, atau bangsa Rusia, kita nggak tahu. Maka kesimpulan sederhananya adalah tafsir surat Al-Isra ayat 4-8 berdasarkan penjelasan dari Imam Ibnu Katsir dan ulama-ulama yang lain mengungkapkan kedalaman makna dan kebenaran historis yang telah terbukti sepanjang zaman. Ayat-ayat ini
bukan hanya sekedar catatan sejarah, tetapi mengandung pelajaran abadi tentang keadilan ilahi, konsekuensi dari penyimpangan, dan pentingnya menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Bani Israel menjadi cermin bagi semua umat manusia bahwa tidak ada bangsa atau peradaban yang kebal dari kehancuran ketika mereka meninggalkan nilai-nilai ketuhanan dan berbuat kerusakan di muka bumi. Pelajaran ini sangat relevan dengan konteks kekinian di mana kesombongan dan keangkuhan manusia terhadap alam dan sesamanya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau zaman dahulu manusia belum bisa menaklukkan alam ya. Sekarang itu manusia bisa mengeksploitasi alam dengan sebesar-besarnya. Gunung dilubangi, lautan dikeringkan, eh, atmosfer luar angkasa ditanam ribuan satelit, kemudian minyak bumi dan gas alam dibor tiap hari, tiap jam, tiap detik, dan ini belum pernah terjadi di masa lalu. Nah, pasti nanti juga manusia akan mendapat hukuman dari kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan sekarang ini. Kemudian teks selanjutnya dari tafsir Ibnu Katsir. Waqad dzakara Ibnu Abi Hatim lahu qissatan ajibatan fi kayfiyati taruqihi min halin ila halin ila ana malakal bilad wa annahu kana fakiran muq'adan du'aifan yastatiyan nasa wa yastad'imuhum thumma ala bil khaw ila ma'ala wa annahu sar ila biladi Baitul Maqdis faqatala biya khalqan katsiran min Bani Israil. Kemudian Ibnu Abi Hatim menyebutkan kisah aneh tentang kebangkitan Bukhtanasor atau Raja Nebukadnezar II dari kekaisaran Babilonia, dari seorang fakir, lumpuh dan lemah yang meminta-minta makanan hingga akhirnya menjadi penguasa. Ia kemudian menyerang Baitul Maqdis dan membunuh banyak orang dari Bani Israel. Waqad rawa Ibnu Jarir fi hadzal makan hadisan asnadahu an Hudzaifah marfu'an mutawwalan. Wa huwa hadisun mawdu'un la mahalata la yastaribu fi dzalika man 'indahu adna ma'rifatin bil hadis. Ibnu Jarir at-Tabari meriwayatkan sebuah hadis panjang dalam masalah ini yang disandarkan kepada Hudzaifah secara marfu sampai kepada Nabi. Hadis ini adalah hadis palsu, maudhu, tanpa diragukan lagi. Siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan tentang hadis pasti meragukannya. Kemudian teks selanjutnya, wal ajabu kullu ajab kayfa raja alaihi ma'a imamatihi wa jalati qadrihi wa qad saraha syaikhuna al-hafidh al-amma Abdul Hajj al-Mizzi rahimahullahu bi'annahu mawdu'un maqlubun wa kataba dzalika ala hasyiatil kitab. Sungguh mengherankan bagaimana hadis ini bisa diterima oleh At-Tabari padahal beliau seorang imam yang agung. Guru kami Al-Hafiz Al-Alama Al-Hajjaj Al-Mizzi rahimahullah telah menegaskan bahwa hadis ini palsu dan dibuat-buat dan beliau menulis catatan di pinggir kitabnya. وقد وردت في هذا أسر كثيرة إسرائيلية ولم أرى تطويل الكتاب بذكرها لأن منها ما هو موضوع من وضع بعض زنادقتهم. Banyak pula riwayat Israiliyat, cerita yang bersumber dari Bani Israel yang sampai kepada kami dalam masalah ini. Tetapi aku tidak ingin memperpanjang kitab dengan menyebutkannya karena sebagian adalah palsu, dibuat oleh zindik atau munafik di kalangan mereka. Kemudian teks selanjutnya, wa minha ma qad yuhtamalu ayyakuna sahihan wa nahnu fi hunyatin anha walillahil hamd. Wa fima qasalahu ta'ala alaina fi kitabihi hunyatun amma siwahu min baqiyatil qutubi qablahu wa lam yukhwijna Allah wa la rasuluhu ilaihim. Sebagian mungkin mengandung kebenaran, tetapi kita tidak memerlukannya.
segala puji bagi Allah. Apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya telah mencukupi kita dari semua kitab sebelumnya. Allah dan Rasulnya tidak memerlukan riwayat-riwayat itu. Nah, kemudian Ibnu Katsir telah menceritakan sekilas sejarah runtuhnya Bani Israel. Kemudian dia mengkritik At-Tabari. Karena ketika menceritakan kisah ini, At-Tabari itu sering mengutip hadis-hadis palsu. Makanya Imam Ibnu Katsir mengkritik beliau, dan beliau itu melakukan keheranan. Kok bisa orang sehebat sebesar sebesar Imam At-Tabari kok meriwayatkan hadis-hadis palsu di dalam kitabnya. Mari kita mengkaji masalah ini lebih dalam lagi. Jadi pembahasan mengenai Bukhtanashir atau Nebukadnezar dalam tafsir Ibnu Katsir ini menunjukkan pendekatan kritis yang sangat penting terhadap riwayat-riwayat Israiliyat. Ibnu Katsir tidak hanya menyajikan informasi sejarah, tetapi juga melakukan filtering ilmiah terhadap berbagai riwayat yang beredar. Bagian ini merupakan kelanjutan dari analisis sebelumnya tentang surah Al-Isra ayat 4-8 dengan fokus pada figur Nebukadnezar dan metodologi Ibnu Katsir dalam menyikapi riwayat-riwayat lemah. Jadi kalau Imam At-Tabari itu mencantumkan semua riwayat dalam kitabnya, Ibnu Katsir enggak. Ibnu Katsir itu lebih selektif ya, lebih lebih hati-hati lah. Karena kalau hadis-hadis jelas-jelas hadisnya palsu, beliau enggak mencantumkan dalam kitabnya. Nah, makanya Ibnu Katsir ini mengkritik At-Tabari, kenapa kok orang sebesar dan sehebat beliau sampai mencantumkan hadis-hadis palsu di dalam kitabnya. Pertama dari ini, analisis terhadap kisah Nebukadnezar ini palsu apa enggak. Riwayat Ibnu Abi Hatim tentang kebangkitan Nebukadnezar. Ibnu Katsir mengutip riwayat dari Ibnu Abi Hatim yang menggambarkan transformasi dramatis Nebukadnezar dari seorang yang fakir yang lumpuh yang kemudian menjadi penguasa yang perkasa. Nah, riwayat ini meskipun aneh dicatat oleh Ibnu Katsir sebagai bagian dari hasanah penafsiran, namun dengan pendekatan kritis. Jadi kayak terlalu dalam dunia dongeng ya, masa ada orang fakir miskin lumpuh minta-minta tato jadi raja penguasa. Ya mungkin ada, tapi kan itu jarang. Imam Asy'uti dalam Al-Itqan fi Ulumul Quran menjelaskan tentang pendekatan terhadap riwayat-riwayat seperti ini. Jadi nanti ketika ada ditemukan riwayat-riwayat yang aneh, ya, apalagi setelah diteliti kontennya riwayat palsu, itu bagaimana sikap kita orang Islam. Nah, Imam Asy'uti itu menulis seperti ini, sikap orang Islam dalam melihat atau membaca kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang bersumber dari Bani Israel. Beliau berkata, Al-qasasul Israiliyatu tanqasimu ila salasati aqsamin. Ma alimna sihhatahu mimma bi aidina mimma syahidallahu bisidqi wa ma alimna kadhibahu bima indana mimma khalafahu wa ma huwa masqutun anhu fala nu'minu bihi la nukadzibuhu. Jadi kata Imam Asy'uti, kisah-kisah Israiliyat terbagi menjadi 3 bagian. Apa yang kita ketahui kebenarannya dari apa yang ada pada kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang membenarkannya. Apa yang kita ketahui kebohongannya dari apa yang ada pada kita yang menyalahinya, dan apa yang didiamkan maka kita tidak mengimani dan tidak mendustakannya. Jadi intinya apabila ada kisah-kisah Israiliyat, kok itu sesuai dan cocok dengan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita benarkan. Sebaliknya, jika ada kisah-kisah ya, yang bertentangan dengan apa yang diceritakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tolak. Kemudian yang ketiga, apabila ada kisah-kisah yang tidak diceritakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sudah kita diamkan, nggak usah dibahas. Nah, itu intinya menurut Imam Asy'uti. Kemudian kritik Ibnu Katsir terhadap hadis palsu dalam tafsir At-Tabari.
Ibnu Katsir dengan tegas menyatakan keheranannya bahwa Imam At-Tabari yang merupakan ahli hadis terkemuka bisa meriwayatkan hadis palsu tentang Raja Nebukadnezar. Ini menunjukkan standar ilmiah yang tinggi yang diterapkan oleh Ibnu Katsir. Jadi di zamannya Ibnu Katsir itu sudah biasa mengkritisi hadis-hadis yang palsu, menyeleksinya. Tapi di zaman At-Tabari enggak. At-Tabari itu kan semacam itu ya. Kalau menulis suatu kitab itu biasanya besar-besar, itu semua riwayat, semua cerita, semua hadis dimasukkan jadi satu. Enggak dipilih-pilih. Kalau Ibnu Katsir itu masih dipilih-pilih. Yang sahih ditulis, yang enggak sahih menurut Ibnu Katsir ya enggak ditulis. Nah, itu bedanya Ibnu Katsir dengan Imam At-Tabari. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir Al-Asqalani, salah seorang ulama hadis terkemuka, dalam kitabnya Al-Lisan Al-Misan beliau berkata seperti ini. Innal Imam At-Tabari ma'a jalalati qadrihi qad yarwi ba'dal ahadisi ad-dha'ifati fi tafsirihi lal ihtijaji biha walakin isti'abil aqwal. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, sesungguhnya Imam At-Tabari dengan kedudukannya yang tinggi dan agung terkadang meriwayatkan beberapa hadis lemah dalam tafsirnya bukan untuk berhujjah dengannya, tetapi untuk mengumpulkan berbagai pendapat. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi tujuan Imam At-Tabari kok mencantumkan hadis-hadis palsu dalam kitabnya itu bukan ditujukan untuk argumentasi, bukan, karena beliau itu suka mengkoleksi gitu aja, suka mengkoleksi berbagai pendapat, jadi semua pendapat ditulis semuanya. Makanya kalau kita belajar tarikhnya, belajar kita tafsirnya itu pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat D ditulis semuanya dan nggak ditarjih ya. Kalau Ibnu Katsir masih ditarjih, masih diteliti mana yang asli dan mana yang palsu. Kalau At-Tabari enggak, pokoknya cantumkan semuanya. Kemudian pernyataan Imam Al-Mizzi tentang kepalsuan hadis tersebut ya. Jadi konfirmasi dari guru Ibnu Katsir. Jadi Al-Mizzi ini adalah gurunya Ibnu Katsir. Ada konfirmasi dari guru Ibnu Katsir tentang kepalsuan hadis tersebut ya, yang menunjukkan tradisi verifikasi ilmiah yang berjalan dalam dunia ilmu hadis. Para ulama saling mengoreksi dan menegaskan status riwayat. Jadi di zamannya Ibnu Katsir itu antara guru dan murid, antara syekh satu dan syekh yang lain itu sudah biasa. Ketika ada hadis kok janggal, diteliti, dikoreksi, dikritik, itu sudah biasa di zaman Ibnu Katsir. Karena Ibnu Katsir kan hidup setelah eranya Imam Bukhari ya. Karena gencar-gencarnya melakukan penelitian hadis kan di zaman Imam Bukhari dan kawan-kawan. Di zaman sebelumnya itu memang banyak hadis-hadis palsu yang bertebaran di dunia Islam, khususnya ya penyebabnya karena faktor politik juga. Tapi di masa-masa awal itu belum ada penelitian secara mendalam. Baru setelah di eranya Imam 6 itu, Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan kawan-kawan mulai diseleksi satu persatu, diteliti satu persatu. Dan puncaknya di zaman Ibnu Katsir ini sudah mapan, ilmu mustalah hadis ini sudah mapan. Jadi walaupun ada hadis langsung ketahuan ini hadis palsu, langsung ketahuan. Kemudian Imam Al-Zahabi dalam Syiar Alam An-Nubala berkata, karena Al-Mizzi min a'immati hadza sya'ni wa khufadhihi la yamuru alaihi hadisun mawdu'un illa bayyanahu wa khadhara minhu. Jadi menurut Imam Al-Zahabi, Al-Mizzi atau Imam Al-Mizzi adalah salah satu imam dan penghafal dalam bidang ini, dalam bidang hadis. Tidak ada hadis palsu yang lewat, melainkan ia jelaskan dan peringatkan darinya. Nah, jadi Imam Al-Mizzi salah satu ulama hadis yang sangat terkenal dan mempunyai hafalannya sangat tinggi dan seorang kritikus hadis atau ahli dalam ilmu mustalah hadis. Ya Allah.
Kemudian kita belajar metodologi Ibnu Katsir dalam menyikapi riwayat Israiliyat. Jadi Ibnu Katsir gimana ketika mendapati riwayat Israiliyat. Yang pertama kita belajar klarifikasi riwayat Israiliyat menurut para ulama. Jadi Ibnu Katsir mengadopsi pendekatan yang telah ditetapkan oleh para ulama sebelumnya dalam menyikapi riwayat Israiliyat. Ya. Jadi sangat selektif ya. Makanya Imam Ibnu Taimiyah dalam Muqaddimah fi Ushul Tafsir berkata seperti ini. Amal qasasul lati yarwiha ahlul kitab faminha ma yu'lamu kadzibuhu bi syahadil aqli wan amin aqli. Faminha ma yu'lamu sidquhu bi syahadil naqli wa minha ma la yu'lamu sidquhu wala kadzibuhu. Ya. Ini menurut Ibnu Taimiyah bahwasanya ketika kita mendapati kisah-kisah Israiliyat, kata beliau seperti apa tanggapannya? Kata Imam Ibnu Taimiyah, adapun kisah-kisah yang diriwayatkan oleh ahli kitab, oleh orang Yahudi dan Nasrani, sebagian diketahui kebohongannya dengan persaksian akal atau akal dan nakal ya. Jadi ketika ada riwayat-riwayat Israiliyat ya, itu bisa dilihat palsu tidaknya dengan dua metode, akal dan nakal. Akal itu akal. Ini kalau riwayatnya terlalu aneh, ini pasti palsu ini. Atau ketika ini bertentangan dengan nakal, nakal itu ya yang tertulis seperti Al-Quran dan Sunnah, itu pasti juga palsu ya. Kemudian sebagian diketahui kebenarannya dengan persaksian nakal. Jadi kemudian sebagian dari sini ya pasti apa bisa dipastikan kepalsuannya itu ketika tadi dibenturkan dengan nakal, dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oh ini kayaknya bertentangan, oh pasti palsu ini. Dan sebagian tidak diketahui kebenaran dan kebohongannya. Kemudian ini yang ketiga yang agak repot. Jika ada riwayat-riwayat, kisah-kisah yang ternyata kok secara akal masuk akal. Kemudian secara nakal, secara riwayat, ini di hadis nggak ada, di Al-Quran juga nggak ada. Ini gimana ini, palsu atau enggak? Nah, ini sulit dipecahkan. Karena kalau menurut standar Quran hadis ini ternyata nggak ada, kemudian secara akal kok masuk akal. Nah ini bisa berarti benaran, bisa berarti bohong. Nah, walau alam. Kemudian kita belajar prinsip-prinsip Imam Ibnu Katsir dalam menggunakan riwayat Israiliyat. Dalam mengantar tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan metodologinya seperti ini. Idza dzikratil Israiliyatu fa inni adhkuru minha ma yajuzu naqluhu faqat mimma laysa fihi mukhalafatun li syar'i aw akhbiru mimma siwa dzalik. Jadi ketika saya menyebutkan riwayat Israiliyat ya, saya hanya menyebutkan yang boleh diriwayatkan saja, yang tidak mengandung pertentangan dengan syariat dan memperingatkan dari selain itu. Jadi ketika banyak riwayat Israiliyat, kata Ibnu Katsir itu, beliau menyebutkan atau menuliskan dalam kitabnya itu hanya riwayat-riwayat ya yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Dan kalau yang bertentangan, beliau nggak menuliskannya. Jadi kalau dibuat tabel itu gimana? Sikap umat Islam terhadap riwayat-riwayat Israiliyat. Maka kalau berdasarkan keterangan para ulama tadi bisa dirumuskan seperti ini. Pertama, riwayat-riwayat Israiliyat yang dibenarkan oleh syariat. Ciri-cirinya adalah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Ya. Maka sikap para ulama diterima dan boleh diriwayatkan. Yang kedua, riwayat yang dibatalkan oleh syariat atau yang ditolak oleh syariat. Ciri-cirinya adalah bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, sifat-sifat Allah yang tidak layak. Kan banyak kan banyak riwayat-riwayat Israiliyat yang menjelaskan Allah itu
kok seperti makhluk, misalnya Nabi Yakub bergula dengan Tuhan, masa ya Tuhan diajak bergula dengan Nabi Yakub, walaupun nanti banyak penafsiran itu hanya metafor dan sebagainya. Namun di situ dikatakan Nabi Yakub bergula dengan Tuhan dan Nabi Yakub menang, kan aneh seperti ini. Ini jelas riwayat palsu karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka sikap para ulama ditolak dan tidak boleh diriwayatkan. Kemudian ciri khas yang nomor 3 yang didiamkan oleh syariatnya. Ciri-cirinya tidak dibenarkan maupun dibatalkan oleh Al-Quran dan Sunnah karena memang nggak diceritakan. Contohnya detail-detail kisah tanpa dasar itu mau dibenarkan nggak ada dalilnya, dibatalkan juga nggak ada dalilnya, yang penting nggak usah diceritakan gitu aja. Maka sikap para ulama boleh diriwayatkan dengan syarat tapi tidak dijadikan hujah ya. Atau biasanya kisah-kisah hikmah itu boleh diriwayatkan tapi jangan dijadikan hujah atau sandaran hukum. Itu biasanya para ulama menggarisbawahi seperti itu. Kemudian kita belajar relevansi metodologi Ibnu Katsir dengan studi Islam kontemporer. Jadi pentingnya kritisisme dan menerima informasi. Jadi apalagi di zaman modern, di zaman penuh hoax, nah kita harus pintar-pintar menyaring informasi ya. Sebagaimana Ibnu Katsir dulu juga sangat ketat dalam menyaring hadis-hadis yang dia terima. Jadi pendekatan kritis Ibnu Katsir sangat relevan di era digital di mana informasi menyebar dengan cepat. Ya, itu memang sangat-sangat relevan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Kaifa Nata'ammal Ma'turas menegaskan yanbahi lana anattabi'a manhajas salafi fi naqdi riwayati wa tamyizi sahihi minad dha'ifi khosatan fi asrin nisyaril ma'lumati, yang artinya kita harus mengikuti metode salaf dalam mengkritik riwayat dan membedakan yang sahih dari yang lemah, khususnya di era penyebaran informasi. Nah iya, apalagi sekarang di zaman medsos, yang apalagi sekarang ada AI Google VO3 itu bisa meng-create orang, itu pasti hoaxnya tersebar di mana-mana. Kalau orang jahat, orang tidak bertanggung jawab, bisa saja itu bisa digunakan untuk menyerang lawan politik ya. Kita misalnya mengetik Menteri Keuangan sedang pidato kemudian mengucapkan ini dan itu. Nah itu kan bisa jadi kalau orang yang nggak tahu itu, wah ini menteri apaan, padahal itu hasil AI. Nah itulah pentingnya klarifikasi atau selektif dalam memilih informasi. Nah apalagi zaman sekarang, zamannya medsos, zaman banjirnya informasi ya. Kita di zaman sekarang tuh bukan membutuhkan informasi, bukan. Karena informasi kita kebanyakan, yang kita butuhkan adalah filter dari informasi itu loh. Filter atau penyaring atau apa namanya, agar nggak semua informasi itu masuk. Nah, kita teliti dulu. Nah, Ibnu Katsir itu sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya Ibnu Katsir itu tidak menerima semua hadis, tapi beliau teliti satu-satu, kalau sudah yakin baru beliau tulis dalam kitabnya. Dan kita sebenarnya juga iya, kalau kita menerima informasi jangan langsung di-share, diteliti dulu ini asli apa palsu. Jangan-jangan palsu nanti. Kalau sudah di-share, nanti kita ikut dosanya. Kemudian bahaya penyebaran riwayat palsu. Nah ini dia bahaya kalau zaman sekarang, berarti bahaya menyebarkan berita hoax. Nah, di sini Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat mengatakan innal ahaditsa al-mawdu'ata afatun min afatiddin li'annaha tuharrifun nasa 'anil fahmi as-sahih ya. Sesungguhnya hadis-hadis palsu adalah bencana dari bencana-bencana agama karena mereka menyesatkan manusia dari pemahaman yang benar. Ya jelas ya. Zaman sekarang pun informasi-informasi palsu itu bisa menghasut, bisa menyebabkan kerusuhan massal. Ya Allah, sedikit lagi. Kemudian kita belajar konteks historis Nabukadnezar dalam sumber-sumber kuno. Nah, pertama
Nebukadnezar dalam sumber Babilonia. Jadi tadi kan berdasarkan kitab suci, sekarang kita berdasarkan arkeologi. Berdasarkan prasasti Babilonia, Nebukadnezar II memang merupakan salah satu penguasa terbesar kerajaan Babilonia baru. Ia dikenal dengan pembangunan taman gantung Babilonia yang legendaris dan menaklukkan Yerusalem pada tahun 587 sebelum Masehi. Jadi memang benar Raja Nebukadnezar yang menyerang kota Yerusalem itu bukan omon-omon, bukan dongeng atau legenda, itu ada prasastinya, prasasti Babilonia. Jadi Al-Quran ini sesuai ya, cerita yang ada dalam Al-Quran ini sesuai dengan prasasti Babilonia. Kemudian Nebukadnezar dalam sumber Yahudi. Maka dalam kitab Perjanjian Lama, Nebukadnezar digambarkan sebagai instrumen hukuman Tuhan terhadap Yehuda yang durhaka. Kitab Daniel pasal 4 bahkan menceritakan bagaimana Nebukadnezar mengalami masa kegilaan selama 7 masa yang memiliki kemiripan dengan riwayat tentang transformasinya dari keadaan lemah. Jadi kalau kita belajar membuka kitabnya orang Yahudi, kitab Perjanjian Lama, di situ memang digambarkan memang Petrus itu dibakar, dirampok, kemudian penduduknya dibantai, para perempuan dinodai dan sebagainya lah, dan mereka diasingkan atau ditawan selama 70 tahun yang dikenal dengan penawanan Babel atau pembuangan Babel. Kemudian kita belajar pelajaran dari pendekatan Ibnu Katsir ini. Ya. Jadi Ibnu Katsir kan kita mengajarkan kita pada pendekatan ilmiah ya. Kita harus selektif. Nah, pelajaran pentingnya apa? Satu, pentingnya verifikasi dalam beragama. Jadi kita belajar beragama itu jangan asal taklid, kita juga harus punya verifikasi ya, harus tahu dalilnya kalau bisa. Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahihnya mengatakan inna minal amanati fil hadis ayang kula rawi ma sami'a duna ziyadatin wala nuqsanin. Sesungguhnya termasuk amanah dalam hadis adalah bahwa perawi menyampaikan apa yang didengarnya tanpa tambahan dan pengurangan. Jadi ini menurut Imam Muslim. Jadi ketika rawi mendengar suatu hadis ya, kemudian mau menyampaikan kepada rawi berikutnya, itu ya sebenarnya jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Jadi apa adanya. Kemudian pelajaran selanjutnya keseimbangan antara penerimaan dan penolakan. Jadi jangan 100% ditolak, tapi juga jangan 100% diterima. Jadi Ibnu Katsir menunjukkan keseimbangan yang sempurna antara tidak menolak semua riwayat sejarah dan tidak menerima secara membabi buta. Jadi harus berimbang lah. Kalau semuanya ditolak, ya salah. Kalau semua diterima juga salah. Tapi tadi diteliti, diverifikasi, di audit ya. Imam Syafi'i mengatakan seperti ini. Ma ja'a min ahbari bani Israila payungkaru wa la yusaddaqu wa inna ma yuqalu amanna bima anzalallah. Apa yang datang dari kabar dari Bani Israel tidak didustakan dan tidak dibenarkan, tetapi dikatakan kami beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Ini menurut Imam Syafi'i. Kemudian kesimpulan dari metodologi Ibnu Katsir ini yang selektif ini, kesimpulannya seperti ini. Pendekatan kritis Ibnu Katsir terhadap riwayat tentang Nebukadnezar memberikan pelajaran berharga tentang metodologi ilmiah dalam studi Islam. Beliau mengajarkan kepada kita untuk satu, bersikap kritis terhadap setiap riwayat meskipun berasal dari sumber yang dianggap terpercaya. Jadi walaupun yang meriwayatkan orang besar, seorang syekh seperti dari Imam At-Tabari, tetap harus kritis. Dua, mengutamakan verifikasi daripada sekedar mengumpulkan informasi. Ya. Jadi nggak asal mengumpulkan informasi semuanya ditulis dan tapi diverifikasi dulu.
kebenarannya. 3. Menjaga kemurnian akidah dengan menolak riwayat-riwayat yang bertentangan dengan syariat. Jadi kan banyak riwayat-riwayat Israiliyat yang aneh-aneh kan. Seperti dikatakan misalnya Nabi Nuh itu mabuk-mabukan, kemudian Nabi Lut tidur dengan anaknya sendiri, itu kan aneh banget, itu jelas. Nah, itu kalau tetap diceritakan bisa-bisa menghancurkan akidah Islam. Nah, makanya Ibnu Katsir itu sangat-sangat selektif. Kisah yang aneh-aneh tentang Nabi itu beliau yang jelas-jelas palsunya beliau tidak mencantumkan dalam kitabnya. Kemudian bersikap seimbang antara tidak menolak semua riwayat sejarah dan tidak menerima secara membabi buta. Ini juga yang penting, ini jalan tengah. Jadi nggak semuanya ditolak dan tidak semuanya diterima, tapi diteliti. Metodologi ini sangat relevan di era modern di mana informasi begitu melimpah, namun tidak semuanya terverifikasi keabsahannya. Sebagaimana dikatakan oleh Dr. Muhammad Mustafa Azami. Ya. Jadi memang zaman modern ini kan kita zamannya informasi ya. Bahkan setiap detik kita bisa membuka informasi seluruh dunia. Tapi kan nggak semua informasi tersebut itu valid atau asli. Banyak hoaxnya juga. Maka itulah pentingnya verifikasi. Dr. Muhammad Mustafa Azami mengatakan seperti ini. Manhaj Ibnu Katsir fi naqdi riwayati yaqulu nibrosan yahtadi bihi al-bahithuna fi usrin tadakhumin fi asri tadakhumil ma'lumati. Jadi metode Ibnu Katsir dalam mengkritik riwayat tetap menjadi pelita yang menerangi para peneliti di era melimpahnya informasi. Jadi intinya metode Ibnu Katsir sangat-sangat relevan di era modern sekarang ini. Maka kesimpulannya dengan mengikuti metodologi ilmiah yang telah diteladankan oleh Ibnu Katsir dan ulama-ulama salaf lainnya, kita dapat menjaga kemurnian ajaran Islam dari berbagai distorsi atau penyimpangan dan distorsi penyimpangan ya, dan sekaligus tetap terbuka terhadap khazanah pengetahuan manusia yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kemudian selanjutnya dari tafsir Ibnu Katsir ini, wa qad akhbarallahu ta'ala annahum lamma bahu wa tahu salatuhu alaihim waduwahum fastabaha baydahum wa salaka khilala buyurihim wa adallahum wa qarahum jazaan wifaqa, yang artinya Allah Ta'ala telah mengabarkan bahwa ketika mereka Bani Israel berbuat zalim dan melampaui batas, maka Allah menguasakan musuh atas mereka. Musuh itu menghancurkan pusat kekuatan mereka, menerobos rumah-rumah mereka, serta menghinakan dan menundukkan mereka di ini adalah balasan yang setimpal. Kemudian wa ma rabbuka bidzalamil 'abid fa innahum kanu qad tamarradu wa qatalu khalqan minal anbiya'i wal ulama. Dan Tuhanmu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Sungguh mereka telah memberontak dan membunuh banyak nabi serta ulama. Waqad rawiya Ibnu Jarir hadatsani Yunus bin Abdul A'la akhbarana Ibnu al-Wahhab akhbarani Sulaiman bin Bilal an Yahya bin Sa'id qala sami'tu Sa'id bin al-Musayyib yaqulu dhahara Bukhtanasar al-Syam wa kharaba Baitul Maqdis wa qatalahum. Dan telah meriwayatkan Ibnu Katsir telah menceritakan kepadaku Yunus bin Abdul A'la telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa'id, dia berkata, aku mendengar Sa'id bin al-Musayyib berkata, Bukhtanasar atau Nebukadnezar berhasil mengalahkan negeri Syam. Ia menghancurkan Baitul Maqdis dan membunuh penduduknya. Thumma ata Dimashqa fawajada biha daman yahli ala kiba. Fas'alahum ma hadha dam faqalu adrakna aba'ana ala hadha. Wa qulama dhahara alaihi al-kiba dhahara. Kemudian ia datang ke Damaskus dan mendapati di sana darah yang mendidih di atas keangkuhan atau kiba. Lalu ia bertanya kepada mereka penduduk setempat,
darah apakah ini? Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami dalam keadaan seperti ini, menumpahkan darah, dan setiap kali keangkuhan menguasai mereka, darah pun menguasai terus mengalir. Teks selanjutnya, qala faqatala ala dzalika ad-dam sab'ina alafan minal muslimina wa ghairihim. Fasakana wa hadha sahihun la Sa'id ibn al-Musayyib wa hadha huwa al-masyhur wa annahu qatala asyrafahum wa ulama'ahum hatta innahu lam yabqa man yahfadhu Taurah. Ibnu Jarir berkata, maka Bukhtanashar Nebukadnezar membunuh di atas darah itu 70.000 orang dari kalangan muslim, maksudnya adalah Bani Israel, dan selain mereka. Lalu darah itu pun mereda atau berhenti mendidih. Dan riwayat ini sahih, diriwayatkan sampai kepada Sa'id bin al-Musayyib. Inilah yang masyhur, diketahui bahwa dia, Nebukadnezar, membunuh para pembesar dan ulama mereka, Bani Israel, sampai-sampai tidak tersisa lagi yang menghafal kitab Taurat. Wa akhadha ma'ahu khalqan minhum asra min abna'il anbiya'i wa ghairihim wa jarat umurun wa qawainun yatulu dzikruha. Walau wajudna ma huwa sahihun aw ma yuqaribuhu la jaza kitabatuhu wa riwayatuhu wa alam. Dia juga membawa bersamanya sebagai tawanan sejumlah besar dari mereka, termasuk keturunan para nabi dan selainnya. Banyak peristiwa dan malapetaka terjadi yang terlalu panjang untuk diceritakan. Seandainya kami menemukan riwayat yang sahih atau yang mendekati sahih tentang detailnya, tentu kami akan menulis dan meriwayatkannya. Wallahu a'lam. Nah, pendalaman materi. Jadi sebagai pendahuluan, pembahasan mengenai keadilan ilahi dalam konteks penghukuman terhadap Bani Israel merupakan tema sentral dalam pemahaman surah Al-Isra ayat 4-8. Ibnu Katsir melalui tafsirnya memberikan perspektif yang mendalam tentang bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala bekerja secara sempurna, di mana setiap kezaliman dan kesewenang-wenangan pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Bagian ini akan mengupas secara komprehensif dimensi teologis, historis, dan edukatif dari penghukuman ilahi terhadap Bani Israel, analisis teologis tentang keadilan ilahi. Jadi Bani Israel kan dikatakan bangsa pilihan Tuhan ya, di masa lalu ya, itu di masa lalu. Kalau sekarang sudah dicabut status pilihannya. Nah, bagaimana bangsa pilihan Tuhan ini kok sampai dihukum oleh Tuhan, oleh Allah, dengan hukuman yang sangat berat tadi, sampai terdiaspora, terserak-serak di antara bangsa, kemudian ditawan dan sebagainya. Ini apa? Ya tadi, karena mereka berbuat kejahatan. Jadi nggak pandang bulu, walaupun Bani Israel di masa lalu adalah anak kesayangan Tuhan, tapi ketika mereka berbuat dosa, durhaka, dan kesenang-menangan, ya mereka juga akan dihukum juga. Nah, itulah bukti dari keadilan Tuhan. Nanti bagian ini kita akan mengupas mungkin agak panjang ya. Dan bagian ini kita akan bahas di episode selanjutnya. Mungkin karena terlalu panjang, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan di episode berikutnya di hari besok.